Di sebuah gang kecil di pinggiran kota Solo, berdiri rumah mungil dari papan dengan dinding mulai lapuk dimakan usia. Atapnya bocor di beberapa bagian dan lantainya hanya semen kasar. Namun, di rumah itulah kehangatan selalu hidup. Rumah keluarga Pak Tama, istrinya Bu Mayang, dan dua anak mereka, Tika dan Dani. Setiap pagi, sebelum matahari naik, aroma nasi hangat dan tempe goreng sudah memenuhi dapur kecil. "Pak, sarapannya ini dulu ya, biar kuat narik," kata Bu Mayang sambil tersenyum. Pak Tama mengangguk. "Doain aja hari ini rame, Mayang, biar bisa bayar uang sekolah Tika sama Dani." Tika, anak sulung mereka yang baru kelas 5 SD, membantu ibunya menyiapkan bekal ayah. Sedangkan Dani, si bungsu yang berumur 6 tahun, berlari kecil sambil menggantung di kaki ayahnya. "Pak, nanti pulang bawa roti ya," serunya polos. Pak Tama tertawa, mencium kening anaknya. "Iya, Nak, kalau rezeki lancar, Bapak beliin." Begitu matahari mulai menyengat, Pak Tama sudah mengayuh becaknya menyusuri jalan raya. Suara klakson, debu, dan panas menjadi teman sehari-harinya. Ia bersaing dengan tukang becak lain, dengan ojek motor dan angkot yang sering merebut penumpang. Saat sepi, ia menepi di bawah pohon dekat pasar gede bersama sesama tukang becak. Mereka berbagi cerita hidup. "Mo, kamu kok masih kuat aja narik sampai malam?" tanya Sastro, teman lamanya. Pak Tama tersenyum sambil menyeka keringat. "Selama anak-anak butuh makan, Mas, kaki ini nggak boleh berhenti." Tak jarang, ia hanya mendapat 2 atau 3 penumpang dalam sehari. Tapi setiap rupiah yang ia terima disyukuri seolah itu rezeki besar. Sore hari, ia sering mengantar belanjaan pelanggan tetap. Meski upahnya kecil, cukup untuk tambahan uang sekolah anak-anaknya. Malam hari adalah waktu yang paling dinanti keluarga itu. Pak Tama pulang membawa tubuh lelah, tapi wajahnya selalu tersenyum saat disambut anak-anak di depan pintu. "Bapak datang, Bapak datang," seru Dani Hyanggi. Bu Mayang sudah menyiapkan nasi hangat dan sayur bayam sederhana. Mereka makan bersama di lantai beralaskan tikar. "Tadi aku dapat nilai bagus, Pak," kata Tika dengan bangga. "Alhamdulillah," ucap Pak Tama sambil menatap anaknya lembut. "Bapak narik becak biar kamu bisa sekolah tinggi. Jangan kayak Bapak ya." Setelah makan malam, mereka sering bercanda atau mendengarkan dongeng dari Bu Mayang. Meski rumah sederhana itu tak punya televisi, suara tawa anak-anak membuat rumah itu terasa paling hangat di dunia. Suatu pagi, hujan turun tanpa henti. Jalan licin, tapi Pak Tama tetap keluar rumah membawa becaknya. Ia tahu, jika tidak bekerja, dapur tidak akan ngebul. "Bang, hati-hati ya, jalannya licin," pesan Bu Mayang dari depan pintu. "Iya, Mayang. Mayang, doain aja," jawab Pak Tama sambil mengenakan jas hujan yang sudah bolong. Siang itu, nasib buruk menimpa. Di jalan menurun dekat pasar, becaknya tergelincir. Pak Tama jatuh dan lututnya berdarah. Ia pulang lebih awal, basah kuyup, dan tanpa membawa uang. Melihat luka suaminya, Bu Mayang tertegun. "Bang, istirahat dulu, besok jangan narik dulu," katanya pelan. Pak Tama menunduk. "Kalau aku nggak narik, nanti kamu mau makan apa?" Malam itu, Bu Mayang diam-diam menjahit baju pesanan tetangga agar ada tambahan uang. Mereka berdua saling menutupi lelah, saling menguatkan, sambil berharap besok masih ada harapan.
Hari-hari terus berlalu. Luka Pak Tama perlahan sembuh dan ia kembali mengayuh becaknya. Di sela kelelahan, ia sering berhenti sejenak di masjid, menundukkan kepala, berdoa agar anak-anaknya kelak bisa hidup lebih baik. Trika tumbuh menjadi anak yang rajin dan cerdas. Ia sering belajar di bawah lampu minyak karena listrik di rumah mereka tak selalu stabil. Sedangkan Dani tumbuh menjadi anak yang gemar, membantu ayahnya memperbaiki becak dan mencuci roda-roda yang kotor. Suatu sore, saat pulang sekolah, Tika berkata, "Pak, Bu Guru bilang aku bisa dapat beasiswa kalau nilainya terus bagus." Pak Tama tertegun, matanya berkaca. "Bener, Nak? Nak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak doain kamu sukses terus ya." Malam itu mereka makan dengan bahagia, meski lauknya hanya sambal dan tahu goreng. Di hati mereka tersimpan kebanggaan yang tak bisa dibeli dengan uang. Waktu berjalan cepat. Tika kini remaja dan Denny sudah masuk SMP. Kehidupan mereka perlahan membaik. Bu Mayang mulai sering menerima jahitan dari tetangga. Dan Pak Tama mendapat pelanggan tetap di pasar. Sore itu, Tika pulang sambil membawa surat di tangannya. "Pak, aku keterima kuliah di Universitas Negeri," serunya sambil meneteskan air mata bahagia. Pak Tama terdiam. Ia memandangi surat itu lama, lalu memeluk anaknya erat-erat. "Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti perjuangan Bapak nggak sia-sia. Akhirnya Bapak bisa lihat kamu pakai toga nanti, Nak." Hari itu, di rumah kecil mereka, kelelahan berubah menjadi syukur. Air mata bahagia mengalir di pipi Bu Mayang yang diam-diam menatap suaminya dengan bangga. Kini setiap kali Pak Tama mengayuh becaknya di jalan, ia tak lagi merasa lelah. Di setiap tetes keringatnya tersimpan cinta yang menumbuhkan masa depan anak-anaknya. Di bawah panas matahari, ia tersenyum karena ia tahu kebahagiaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta, tapi dari hati yang penuh rasa syukur dan keluarga yang selalu setia. Malam-malam mereka tetap sederhana, tapi penuh tawa dan doa. Rumah kecil itu menjadi saksi betapa cinta dan ketulusan bisa membuat hidup yang paling sederhana terasa begitu kaya. Pagi itu, matahari bersinar cerah setelah semalam hujan mengguyur kota. Solo, jalanan masih basah, tapi udara terasa lebih segar. Pak Tama seperti biasa sudah mengayuh becaknya sejak subuh. Ia berhenti di depan toko kelontong besar milik Pak Sumarno, tempat langganannya membeli kebutuhan rumah tangga. Ketika sedang membantu menurunkan karung beras dari truk kecil di depan toko, Pak Sumarno memperhatikannya. "Tama, kamu kok tiap hari lewat sini terus ya?" tanya pemilik toko sambil tersenyum. "Iya Pak, kadang narik penumpang, kadang bantu angkut barang, biar ada tambahan," jawab Pak Tama sopan. Pak Sumarno mengangguk pelan. Ia tahu Pak Tama bukan orang sembarangan. Meski hidup susah, sikapnya jujur dan pekerjaannya selalu rapi. "Kamu mau nggak saya kasih kerja tambahan?" "Nggak usah narik becak jauh-jauh. Nanti kamu bantu antar barang dagangan ke pembeli langganan saya. Tiap hari ada upah tetap dan makan siang saya tanggung." Mata Pak Tama langsung berbinar. Ia menunduk penuh syukur. "Alhamdulillah Pak, saya mau banget, terima kasih banyak." Mulai hari itu, becaknya bukan hanya untuk menjemput penumpang, tapi juga menjadi pengangkut beras, minyak, dan kebutuhan toko Pak Sumarno. Ia bekerja dengan disiplin, tak pernah terlambat, dan tak pernah lupa tersenyum
kepada para pembeli yang dikirimkan barang. Lambat laun, ia dipercaya memegang kunci gudang kecil toko itu. Para tetangga pun mulai memperhatikan perubahan kecil pada keluarga itu. Pak Tama kini terlihat lebih segar, lebih sering tersenyum, dan tak lagi pulang larut malam seperti dulu. Sementara itu, di rumah, Bu Mayang juga mulai menekuni hobinya yang dulu hanya sekadar membantu tetangga menjahit baju robek. Ia menabung sedikit demi sedikit, lalu membeli mesin jahit bekas dari pasar loak. Setiap pagi, suara tik-tik-tik mesin jahitnya terdengar dari ruang tamu. Ia menerima pesanan baju anak-anak, daster, hingga baju seragam sekolah. Suatu sore, seorang tetangga berkata, "Bu Mayang, jahitannya rapi banget. Nanti saya pesan baju lebaran ya." "Alhamdulillah, siap Bu," jawabnya sambil tersenyum hangat. Dari uang hasil jahitan itu, Bu Mayang bisa membantu biaya sekolah Dani, yang kini duduk di kelas akhir SMA. Ia merasa hidup mereka pelan-pelan berubah, bukan karena tiba-tiba kaya, tapi karena kerja keras dan kejujuran yang terus mereka jaga. Dani kini tumbuh menjadi pemuda yang tangguh. Ia tidak malu menjadi anak tukang becak, justru bangga. Karena dari becak itulah keluarganya bisa hidup terhormat. Suatu malam, ia duduk bersama ayahnya di beranda. "Pak, setelah lulus nanti, Dani pengen kuliah di luar kota sambil kerja paruh waktu, biar nggak nyusahin bapak ibu." Pak Tama terdiam sejenak. Wajahnya terlihat campur antara bangga dan khawatir. "Bapak senang kamu punya cita-cita, Nak. Tapi kuliah di luar kota itu berat, biayanya besar. Insya Allah Dani usaha, Pak. Bisa kerja di warung atau toko. Yang penting Dani bisa belajar dan bantu keluarga." Pak Tama menatap mata anaknya lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau itu niatmu baik, Bapak dukung. Dulu Bapak nggak bisa sekolah tinggi, tapi kamu harus lebih dari Bapak." Beberapa bulan kemudian, Dani lulus SMA dengan nilai memuaskan. Ia diterima di universitas negeri di kota besar. Dengan tabungan kecil dari hasil kerja Pak Tama dan Bu Mayang, serta beasiswa kecil dari sekolahnya, ia berangkat ke kota itu membawa doa dan harapan besar. Sementara itu, Tika yang dulu rajin belajar di bawah lampu minyak, kini resmi menjadi sarjana di kampusnya. Ia dikenal sebagai mahasiswa berprestasi dan aktif di kegiatan sosial. Hari wisuda tiba di aula besar universitas. Pak Tama dan Bu Mayang duduk di barisan paling belakang dengan pakaian terbaik yang mereka punya. Pak Tama mengenakan batik lama dan Bu Mayang memakai kebaya sederhana yang ia jahit sendiri. Ketika nama Tika dipanggil, mereka berdua menahan air mata haru. "Anak saya sudah jadi sarjana, Mayang," bisik Pak Tama lirih. "Alhamdulillah, Bang. Akhirnya perjuangan kita nggak sia-sia," jawab Bu Mayang. Air matanya menetes. Usai wisuda, Tika memeluk ayah ibunya erat-erat. "Semua ini karena Bapak sama Ibu. Kalau bukan karena keringat Bapak dan doa Ibu, Tika nggak akan sampai di sini." Kabar keberhasilan Tika cepat menyebar ke kampung. Ia menjadi sarjana pertama di lingkungan itu. Inspirasi bagi banyak anak-anak yang dulu sering bermain bersamanya di gang sempit. Tahun demi tahun berlalu. Pak Tama masih bekerja di toko Pak Sumarno. Kini dipercaya mengatur jadwal, pengiriman, dan mengelola 2 becak angkut tambahan yang dibeli dari hasil tabungan. Bu Mayang makin dikenal sebagai penjahit andalan di kampung. Usaha kecilnya memberi lapangan kerja bagi 2 ibu rumah tangga lainnya. Di Yogyakarta, Dani kuliah sambil bekerja di toko fotokopi.
Ia sering mengirim uang kecil untuk membantu ibunya membeli bahan jahitan. "Bu, sabar ya. Nanti kalau Dani lulus, Dani pengen buka usaha sendiri buat bantu ibu sama bapak," tulisnya dalam pesan. Sementara Tika, setelah lulus kuliah, diterima bekerja di lembaga sosial yang fokus membantu anak-anak kurang mampu. Ia sering mengajar di kampungnya sendiri, memberi semangat kepada anak-anak agar tidak malu bermimpi besar. Suatu sore, Pak Tama duduk di depan rumahnya yang kini lebih kokoh dari dulu. Dinding papan sudah diganti dengan tembok semen, dan di teras kecilnya tergantung pot bunga hasil tangan Bu Mayang. Ia menatap becaknya yang kini jarang dipakai. Becak itu masih berdiri di pojok halaman, bersih, terawat, simbol perjuangan yang tak terlupakan. "Bang, hidup kita sudah jauh berubah ya," ucap Bu Mayang sambil menyiapkan teh hangat. Pak Tama tersenyum. "Iya, Mayang, tapi yang paling berharga bukan rumah ini, bukan uangnya, tapi rasa syukur kita." Beberapa saat kemudian, suara sepeda motor terdengar di depan gang. Dani pulang membawa kabar bahwa ia diterima kerja di perusahaan kecil, dan Tika sudah berencana membangun rumah baca untuk anak-anak kampung. Malam itu, mereka makan bersama di meja kecil yang penuh tawa. Lampu terang, udara hangat, dan hati mereka penuh kebahagiaan. Dari seorang tukang becak yang dulu hanya berharap bisa memberi makan anak-anaknya, kini Pak Tama telah menjadi ayah yang dihormati. Bukan karena harta, tapi karena kejujuran dan ketulusan yang ia jaga seumur hidup. Dan di rumah sederhana itu, cinta tetap hidup. Karena kebahagiaan sejati tak pernah datang dari kemewahan, melainkan dari peluh yang tak pernah sia-sia.